Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu, apa kabar semuanya? Baik, Pak. Sebelumnya Ibu, mohon maaf ya Ibu mengambil waktu sesi Ibu. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri lagi. Perkenalkan, nama saya Melisa Sapitri, biasanya dipanggil Mimi. Lebih tepatnya saya dari Poltekkes Kemenkes Jambi jurusan farmasi. Di sini saya akan menyampaikan materi penyuluhan tentang dapat obat antibiotik. Baiklah, apakah ibu-ibu tahu apa itu antibiotik? Pernah menggunakan antibiotik? Pernah. Baiklah, di sini saya akan jelaskan ya Ibu, apakah itu antibiotik? Antibiotik adalah jenis obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Beberapa jenis antibiotik ini juga bisa digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi bakteri pada kondisi-kondisi tertentu. Baiklah, antibiotik ini tidak dapat digunakan ya Bu untuk mengatasi infeksi akibat virus, contohnya seperti influenza. Nah, kembali lagi, apa sih itu dalam situ? Dalam situ ini merupakan singkatan dari itu dapatkan, bu itu gunakan, si itu simpan, dan bu itu buang. Jadi dalam situ adalah merupakan singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Lebih tepatnya, sobat ini mengajak masyarakat untuk mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membawa obat dengan benar dan baik. Nah, dalam peran sertanya di dalam dunia kesehatan, Ikatan Apoteker Indonesia atau yang disebut IAI memiliki rangkaian kegiatan yang menyentuh langsung kepada masyarakat. Salah satunya kegiatan tersebut adalah gerakan keluarga sadar obat atau yang dapat disingkat dengan GKSO. Gerakan ini merupakan upaya konkret dari apoteker baik secara individu maupun institusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui tercapainya derajat kesehatan setinggi-tingginya. Jadi melalui apoteker, melalui gerakan ini mencetuskan istilah komunikatif yakni Dabusibu untuk memudahkan dan mengajak masyarakat dalam memahami tentang berbagai informasi dari suatu obat. Yang pertama, dapatkan obat dengan benar. Jadi bagaimana cara mendapatkan obat antibiotik dengan benar? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh ibu. Yang pertama, golongan obat. Di sini golongan obat itu terbagi menjadi 5, yaitu golongan obat bebas, obat keras, obat bebas terbatas, obat golongan narkotik, obat golongan psikotropika. Jadi antibiotik ini termasuk dalam golongan obat keras. Nah, penyelesaiannya juga harus dengan resep dokter. Kenapa dengan resep dokter? Karena obat antibiotik ini golongan obat keras. Yang selanjutnya peringatan yang ada di brosur dan kemasan. Yang keempat, tanggal kadaluarsa. Perhatikan tanggal kadaluarsa pada kemasan obat. Nah, antibiotik ini hanya didapatkan di instalasi farmasi dan apotek dengan resep dokter yang akan dilayani oleh apoteker atau ahli farmasi lainnya. Baiklah Ibu, apakah Ibu tahu mengapa antibiotik itu harus diresepkan dengan dokter? Baik, di sini saya akan jelaskan mengapa antibiotik ini harus diresepkan dengan dokter. Karena yang pertama saya tadi sebutkan bahwa antibiotik ini termasuk dalam golongan obat keras. Selain itu, beda bakteri juga beda antibiotiknya. Dokter dapat membantu mengetahui antibiotik mana yang lebih tepat sesuai dengan penyakit yang diderita oleh pasien.
Yang kedua, kita masuk bu. Bu itu adalah gunakan obat dengan benar. Bagaimanakah cara menggunakan obat antibiotik dengan benar? Yang pertama, itu satu, tanyakan waktu dan jumlah yang harus digunakan. Yang kedua, tanyakan bagaimana cara pemakaian benar. Ketiga, tanyakan apakah ada reaksi bila disambungkan dengan obat lain. Yang keempat, antibiotik harus dihabiskan. Lanjut, mengapa antibiotik ini harus dihabiskan? Karena jika kita tidak menghabiskan antibiotik, maka akan menyebabkan resistensi. Resistensi ini adalah bakteri yang ada di dalam tubuh kita itu kebal terhadap antibiotik apa yang kita makan. Dengan siapakah kita bertanya? Kita dapat bertanya pada apoteker atau ahli farmasi lainnya, di mana ibu mendapatkan obat tersebut. Tanyakan cara pemakaian obat antibiotik yang benar sesuai dengan bentuk sediaannya. Yang pertama itu ada sediaan tetes mata. Yang kedua, ini adalah sediaan dalam bentuk tablet. Yang ketiga, ini adalah sediaan dalam bentuk tetes telinga. Yang keempat, ini adalah bentuk sediaannya sirup. Tanyakan cara pemakaian obat antibiotik yang benar sesuai dengan kondisi. Di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan antibiotik. Yang pertama, pada lansia, pada ibu menyusui, pada anak-anak atau balita, dan pada ibu yang hamil. Sebelum menggunakan obat, pastikan satu, obat yang akan digunakan sudah benar. Yang kedua, pastikan obat dalam keadaan baik. Yang ketiga, baca petunjuk dan peringatan yang ada pada brosur atau kemasan obat. Yang keempat, pastikan apakah obat bisa langsung digunakan atau ada hal yang tertentu yang harus digunakan dahulu. Misalnya, misalnya harus dikocek terlebih dahulu. Kalau misalnya dalam peringatan atau petunjuk ini biasanya digunakan pada sediaan antibiotik yang cair. Yang kelima, gunakan obat dengan benar sesuai dengan petunjuk. Petunjuknya biasanya terdapat di dalam brosur atau kemasan pada obatnya. Saat menggunakan obat sesuai dengan penggunaannya, yang pertama ada obat minum. Obat minum ini terdiri dari dalam bentuk sediaan tablet, pil, kapsul, serbuk, atau sirup. Yang pertama, obat diminum dengan air putih. Kecuali bila ada petunjuk lain seperti dipisah, dikunyah, diletakkan di bawah lidah atau di kubur. Untuk meminum obat ini kita harus menggunakan air putih, tidak boleh dengan teh, susu, ataupun kopi. Yang kedua, perhatikan waktu minum sesuai yang tertera pada brosur atau kemasan obat atau etiket obat. Contohnya, obat itu apakah diminum sebelum makan, pada saat makan, apakah sesudah makan, apakah diminum pada pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari. Dan yang ketiga, apabila Anda mengkonsumsi obat sirup, sebaiknya dikocok terlebih dahulu. Dan gunakanlah sendok tapak untuk memudahkan minum obat serta untuk mendapatkan dosis atau aturan minum obat. Baik, saat menggunakan obat yang pertama, kita lanjutkan dari yang tadi. Yang kedua, obat kulit, contohnya seperti salep, krim, gel atau pasta. Cara penggunaannya yang benar itu yang pertama, cuci tangan ibu terlebih dahulu, kemudian dikeringkan. Yang kedua, oleskan obat tersebut secara tipis dan rata pada bagian yang sakit sesuai jam pemakaian. Dan yang ketiga adalah obat tetes mata dan saraf mata. Nah, obat ini merupakan obat sediaan steril. Maka usahakan ujung penetes ujung pada
Bu. Misalnya Ibu RT sedang sakit mata nih, terus ada anaknya juga sakit mata. Jadi dikarenakan menurut Ibu RT ini sama penyakitnya, jadi diteteskan pada anaknya. Nah itu tidak boleh ya Bu. Kita harus menggunakan dengan resep dokter. Jadi takutnya ada kasus penyakit lain yang tidak sama dengan Ibu RT. Itu ya Bu. Cara penggunaan obat mata yang benar adalah cuci tangan ibu terlebih dahulu. Yang kedua, tengadahkan kepala Anda agar memudahkan pemberian obat. Maksudnya didongakkan kepalanya. Dan yang ketiga, tarik kelopak mata bagian bawah. Keempat, teteskan atau oleskan pada bagian dalam kelopak mata bawah. Yang kelima, tutup mata dan diamkan hingga 1-2 menit agar obat dapat diserap dengan baik. Yang keempat, obat tetes hidung. Cara penggunaannya: 1. Cucilah tangan ibu-ibu terlebih dahulu hingga bersih. Yang kedua, tengadahkan kepala Anda agar memudahkan pemberian obat. Yang ketiga, teteskan obat pada lubang hidung sesuai dengan petunjuk pemakaian. Yang keempat, tahanlah posisi kepala Anda selama beberapa menit. Yang kelima, jangan gunakan obat ini lebih dari 1 orang untuk menghindari terjadinya penularan infeksi tersebut. Yang kelima, obat tetes telinga. Cucilah tangan Anda terlebih dahulu, miringkan kepala Anda atau berbaring. Ini bisa dibantu oleh teman atau keluarga Anda ya Bu. Yang ketiga, tarik daun telinga ke atas, bawah atau dewasa, atau ke arah belakang, bawah belakang pada anak-anak sehingga lubang telinga tampak lebih jelas dan lurus. Keempat, teteskan pada liang telinga Anda sesuai kebutuhan atau sesuai anjuran dokter dan diamkan kurang lebih selama 3 menit. Yang kelima, setelah digunakan, keringkan ujung wadah dengan menggunakan tisu bersih. Yang keenam, itu suppositoria. Sebelumnya ibu-ibu tahu nggak apa itu sediaan suppositoria? Baiklah, sediaan suppositoria ini adalah sediaan berbentuk seperti peluru yang penggunaannya dimasukkan melalui rektum atau anus ya Bu. Cara penggunaannya, yang pertama, cucilah tangan Anda terlebih dahulu dengan air bersih dan sabun. Kedua, buka bungkus suppositoria dan basahi bagian kunci dengan sedikit air untuk memudahkan obat masuk ke dalam bubur atau anus. Jangan gunakan air panas karena bisa merusak suppositoria. Dan yang ketiga, Anda harus berbaring miring di tempat tidur dan tepukan salah satu kaki, lalu masukkan suppositoria ke dalam bubur atau anus dengan posisi bagian kunci obat menghadap ke dalam. Langkah yang keempat, setelah suppositoria dimasukkan ke dalam bubur, Anda harus tetap berbaring selama kurang lebih 5 menit atau 10 menit agar obat tidak keluar lagi. Yang kelima, cucilah tangan Anda kembali dengan menggunakan sabun dan air sehingga menjadi bersih kembali. Yang keenam, jika suppositoria terlalu lunak sebelum digunakan, maka suppositoria tersebut harus disimpan terlebih dahulu di dalam ruang es selama 30 menit. Setelah menggunakan obat, ini adalah beberapa langkah-langkah setelah kita menggunakan obat. Yang pertama, pastikan tutup wadah obat sudah dalam keadaan yang rapat. Yang kedua, pastikan obat telah kembali dimasukkan ke dalam kemasan. Yang ketiga, pada sejak tetes mata, obat tidak dapat digunakan setelah 30 hari dibuka. Yang keempat, pada sediaan sirup, obat tidak dapat digunakan setelah 5-7 hari. Mengapa tidak dapat digunakan lebih dari 5-7 hari? Karena takutnya dalam sediaan sirup itu akan masuk partikel-partikel atau
sehingga obat tadi tercemar oleh bakteri atau partikel-partikel yang masuk, sehingga tidak memungkinkan untuk dipakai kembali. Yang ketiga adalah simpan obat dengan benar. Bagaimana cara menyimpan obat antibiotik itu dengan yang benar? Yang pertama, baca petunjuk penyimpanan obat. Nah, biasanya petunjuk penyimpanan obat ini seperti sirup itu ada pada brosur yang tertera bagaimana cara menyimpan obat yang benar. Ada suhu berapakah, apakah ada suhu kamar seperti suhunya 15-30 derajat. Yang kedua, simpan dalam kemasan asli beserta etiketnya. Yang ketiga, lemari pendingin atau tempat sejuk dan terlindungi dari cahaya. Yang keempat, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Yang kelima, terlindung dari cahaya matahari. Yang keempat, itu adalah membuang obat dengan benar. Nah, bagaimana cara membuang obat antibiotik dengan benar? Ibu-ibu harus mengetahui dulu nih, apakah ciri-ciri obat yang rusak. Yang pertama, satu, batas kadaluarsa dilampaui. Untuk melihat tanggal kadaluarsa itu biasanya ada di kemasan ataupun di wadah pada obat. Yang kedua, kemasan rusak seperti segel tutup botol yang rusak, gitu kan? Atau pada sediaan tablet itu koyak sebelum digunakan. Dan yang ketiga adalah obat berubah bau, rasa, dan warnanya. Dan itu biasanya yang pertama, untuk sediaan dalam bentuk tablet itu terbuka ujungnya atau kemasannya sedikit, sehingga udara-udara dari luar itu masuk dan mempengaruhi bau, rasa, dan warnanya sehingga berubah. Dan untuk pada sedia obat sirup itu kan kalau misalnya sudah terinfeksi atau masuk partikel-partikel dari luar, itu akan mempengaruhi berubahnya warna, rasa dan baunya. Yang keempat, obat tetes mata yang sudah terbuka lebih dari 1 bulan. Jika ibu nih menggunakan antibiotik pada sediaan tetes mata, nah ibu merasa sudah sehat nih. Nah, ibu pikir-pikir, ini kan masih lama tanggal kadaluarsanya. Nah, itu tidak boleh ya Bu, setelah ibu simpan atau setelah 30 hari itu terbuka itu harus dibuang ya Bu, obat tetes matanya. Bagaimana cara membuang obat dengan benar? Yang pertama, kita hilangkan label obatnya. Dan yang kedua, anggapkan obat berbentuk padat. Nah, untuk antibiotik cair dibuang dengan wadahnya. Jadi ada 4 pokok yang perlu diingat. Yang pertama, jika tidak perlu antibiotik dan menggunakan antibiotik. Misalnya ibu flu, nah itu kan dikarenakan virus, jadi ibu tidak perlu membutuhkan antibiotik. Yang kedua, antibiotik harus dihabiskan. Yang ketiga, bertanya sebelum minum obat. Dan yang keempat, segera ke dokter jika terjadi alergi. Dan yang perlu diingat itu adalah antibiotik ini merupakan golongan obat keras. Jadi ibu sebelum menggunakan antibiotik, ibu harus mengkonsultasikan ke dokter tentang penyakit yang diderita ibu. Dan antibiotik tersebut harus diresepkan oleh dokter. Iya Bu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Coba penjelasan dari rekan saya. Nah, sekarang ibu-ibu sudah lebih paham nggak dari yang dijelaskan oleh rekan saya? Sudah paham sedikit.
diri terlebih dahulu ya Bu. Perkenalkan, nama saya Melisa Salsabila. Baiklah, di sini saya ingin bertanya Mbak, biasanya obat antibiotik itu dihabiskannya berapa lama ya? Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Baik, saya akan menjawab. Seperti yang telah saya paparkan materinya bahwa antibiotik itu harus dihabiskan sampai obatnya habis. Tapi biasanya obat antibiotik itu diberikan selama 5 hari atau 5-14 hari, tapi tergantung pada kasus penyakit yang telah didiagnosa oleh dokter. Itu ya Bu. Terima kasih Mbak. Itu penjelasan dari Mbak Mei. Ada lagi yang ingin bertanya, Ibu? Mbak Ibu, silakan. Mbak, di sini kan kasusnya teman saya ada penyakit ini menggunakan antibiotik yang sebelumnya telah diresepkan oleh dokter. Nah, kebetulan saya juga memiliki gejala sama seperti teman saya. Bisa nggak saya meminta obat dari teman saya? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, saya akan jawab ya Bu. Begini Bu, apakah saya akan bertanya dulu pada Ibu, apakah Ibu sudah mengkonsultasikan penyakitnya kepada dokter? Kebetulan belum. Baik, kalau begitu Ibu, antibiotik ini kan diresepkan oleh dokter kepada teman Ibu. Jadi Ibu tidak bisa memakai antibiotik yang telah diresepkan oleh teman Ibu. Karena apa? Karena Ibu seharusnya mengkonsultasikan penyakit Ibu kepada dokter apakah perlu menggunakan antibiotik atau tidak. Dan antibiotik kan diresepkan oleh resep dokter dan dapat ditebus di instalasi farmasi ataupun di apotik gitu ya Bu. Jadi intinya tidak boleh ya Bu. Gimana Bu? Paham? Ibu yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Ayo silakan. Mbak, Ibu mau bertanya, kenapa antibiotik itu harus dihabiskan ya Mbak? Baiklah Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan jawab. Baiklah, sesuai dengan pemaparan materi yang saya berikan, obat antibiotik ini harus dihabiskan. Kenapa harus dihabiskan? Karena kalau tidak dihabiskan akan menyebabkan resistensi. Apakah Ibu tahu apa itu resistensi? Nah, saya akan jelaskan secara singkat saja ya Bu. Resistensi ini adalah virus, maaf ya Bu, bakteri yang ada di tubuh Ibu ini kebal terhadap obat antibiotik yang Ibu minum. Nah, sehingga jika terjadi resistensi, Ibu tidak dapat menggunakan obat tersebut karena bakterinya sudah kebal terhadap obat antibiotik tersebut. Misalnya ya Bu, saya beri contoh. Ibu minum obat antibiotik dengan merek A nih. Terus Ibu minumnya nggak teratur. Misalnya Ibu hari ini minum, besok enggak, besoknya lagi diminum. Nah itu kan ada jarak Ibu tidak minum. Nah ada kemungkinan bakteri tersebut akan resistensi. Jadi Ibu menggunakan obat dengan merek yang B atau berbeda dengan obat dengan merek A yang akan nanti dijelaskan oleh dokter jika Ibu konsultasi. Nah, golongan dari obat antibiotik tersebut, misalnya golongan obat antibiotik ini yang Ibu minum itu golongan yang pertama. Terus Ibu resistensi nih. Nah, Ibu tidak bisa menggunakan obat antibiotik yang sama lagi di golongan yang pertama gitu kan Bu. Nah, jadi Ibu kemungkinan Ibu akan mendapatkan resep antibiotik di atas golongan obat A tadi karena sudah resistensi gitu ya Bu. Gimana Bu? Bisa dipahami? Bisa, makasih Mbak. Apa ada pertanyaan lagi dari Ibu yang lain? Tidak. Oh tidak, terima kasih. Itu Mbak, ada penjelasan lagi Mbak? Baiklah Ibu, apakah Ibu sudah puas dengan penjelasan materi dan yang saya jawab itu? Sudah. Jadi Ibu harus lebih cermat lagi ya Bu menggunakan antibiotik. Saya ingatkan kembali bahwa antibiotik ini merupakan golongan obat keras dan harus diresepkan oleh dokter. Nah, saya ulang
kembali bahwa dari si ibu ini sangat penting. Yang pertama, dapatkan obat dengan benar. Dimanakah ibu mendapatkan obat dengan benar itu? Yang kedua, gunakan obat dengan benar. Bagaimanakah cara ibu menggunakan obat dengan benar? Yang ketiga, simpan. Nah, bagaimanakah cara ibu menyimpan obat antibiotik itu dengan benar? Pada suhu berapakah? Dimanakah ibu menyimpan? Dan yang paling penting adalah membuang obat dengan benar. Nah, karena ini menjadi sangat penting sekali jika obat tersebut sudah kadaluarsa. Sekian ibu penjelasan dari saya. Kami mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang telah menghadiri penyuluhan kami. Semoga apa yang kami terapkan bermanfaat untuk kita semua. Dan ibu-ibu sekalian dapat mempraktekkan langsung di kehidupan masing-masing. Apabila ada salah dan jaga, kami mohon maaf. Kami sudahi. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.